Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Santriwan dan santriwati, santri baru rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa memulai aktivitas untuk belajar bersama-sama walaupun lewat online, dan tentunya ada hal-hal yang kurang pas ataupun kurang sempurna, akan tapi ini adalah tetap merupakan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman urusan agamanya. Itu tidak mungkin seorang itu bisa faham terhadap agama kecuali dengan menuntut ilmu. Dan dengan menuntut ilmu ini juga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semua untuk masuk ke surganya, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh tariqan, jalan, untuk menuntut ilmu, ini bisa hadir di majelis ilmu, bisa dengan membaca kitab sendiri, atau juga bisa dengan belajar online. Ini masih dalam kategori yaitu salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ini menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk meraih ataupun masuk surga. Jadi dengan menuntut ilmu yang akhirnya tahu mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, baru akhirnya dimudahkan untuk masuk surga. Kemudian seterusnya yaitu salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kemudian para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang terus berittiba mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Baik, sebagaimana dalam jadwal materi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai sejarah awal berdirinya pondok pesantren Yaumi. Yaitu perlu kita sampaikan, jadi awal mula rintisan pesantren ini pada tahun 2014. Waktu itu kumpul dai-dai yang kurang lebih, para asatid itu kumpul kurang lebih antara 15 sampai 20 orang dai, ataupun yang aktif dalam berdakwah, dan juga yang tidak ada kemampuan untuk menyampaikan secara ceramah, mereka juga aktif untuk membantu kegiatan dakwah, yang kurang lebihnya sekitar itu 15 sampai 20 orang. Kemudian
pada waktu itu di antara kesepakatan yang kita sepakati adalah kita mendirikan lembaga pendidikan yang tujuannya adalah sebagai mazra'atul akhirah, ya, lahan untuk bercocok tanam akhirat, ya, bukan profit, ya, bukan profit dunia, akan tapi adalah profit akhirat. Jadi tujuannya mendirikan lembaga pendidikan adalah untuk akhirat. Ya. Kenapa demikian? Karena betapa banyak, ya, lembaga-lembaga yang awalnya untuk akhirat, tapi di tengah perjalanan banyak yang tergiur untuk akhirnya dijadikan alat untuk memperkaya diri atau memperkaya keluarganya. Ini wal'iyadzubillah, maka lahirlah nama Yaumi. Ya. Yaumi adalah merupakan singkatan dari perpanjangan. Ya, perpanjangannya adalah apa? Yaumi, Yayasan Amanah Umat Mulia. Di situ tertera Yayasan Amanah, artinya yayasan ini, pondok ini adalah merupakan amanah. Dari siapa? Dari umat yang sangat mulia. Ya. Dan tentunya apa? Dari nama ini tujuannya adalah agar, ya, para pengurus atau keluarga besar, siapapun orangnya yang terlibat dalam kegiatan dakwah yang ada di Yaumi ini adalah jangan sampai, ya, yaitu nantinya mengakui itu adalah milik dirinya atau milik keluarganya. Kan tapi ingat, namanya saja Yayasan Amanah Umat. Ya, amanah umat berarti bukan person, bukan pribadi. Ya, itu lahir kenapa? Karena apa? Betapa banyak, ya, orang-orang yang yaitu mendirikan sebuah lembaga, tapi ujungnya adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Ini upaya agar nantinya seluruh keluarga besar ataupun pengurus ataupun yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan dakwah di lembaga ini tidak ada ambisi-ambisi pribadi. Kemudian setelah disepakati bahwa lembaga yang akan kita bangun adalah non-profit, ya, bukan untuk mencari keuntungan dunia, maka akhirnya disepakatilah pada waktu itu untuk segera memulai mendirikan pesantren tahfidz. Waktu itu masih rumah tahfidz, ya, rumah tahfidz. Kita pun belum punya tanah, belum punya apa-apa, ya. Akhirnya kita pun berusaha untuk menyewa rumah. Waktu itu programnya juga langsung terlalu pede, ya, yaitu apa? Langsung mengambil 2 jenjang. Ya, ini jenjang SMP dan SMA sekaligus, ya, putra dan putri, ya, santri, ya, kita menerima santri putra dan santri putri. Akhirnya kita menyewa 2 rumah, ya, 2 rumah selama 2 tahun, ya. Kemudian dalam proses belajar mengajar selama nyewa rumah itu alhamdulillah, ya, jalan lancar, bahwa angkatan pertama dari 14 orang itu yang selesai Qur'annya, ya, yaitu 11 orang, 11 santri. Kemudian 2015 ketika kita sudah punya kegiatan belajar mengajar dan waktu itu rumah tahfidz, akhirnya butuh payung hukum. Dalam artian apa? Biar resmi, ada lembaga resminya, maka kita mengurus yayasan atau mendirikan yayasan, yang yayasan ini berdiri yaitu tahun 2015 awal, ya, yaitu lahirlah Yayasan
yaitu Yaumi namanya ya, Yayasan Amanah Umat Mulia. Pada perjalanannya ya, tahun 2015 ini punya kesepakatan teman-teman ini, karena sudah ngontrak, kalau ngontrak terus kan berat, adalah kita cari tanah, mungkin dapat 3.000 atau 5.000 ya, yang penting cari informasi mana tanah yang akan dijual. Waktu itu memang belum ada yang pegang uang, tapi pokoknya pengen punya tanah. Nah, sebelumnya akhir daripada 2015, alhamdulillah, waktu itu ceritanya, kisahnya adalah Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala itu pulang ke Indonesia dan masih ada waktu 4 hari ya. Di dalam waktu 4 hari ini ya, di antara kisah ceritanya adalah ketemu jamaah ataupun yaitu orang yang baru ngaji ya. Waktu itu baru 1,5 tahun atau 2 tahun ngaji, cuman pengusaha yang cukup sukses waktu itu. Kemudian cerita kalau Pak Fulan ini pengen punya pesantren, tapi cari SDM ataupun cari ustadz yang siap untuk mengelolanya kok sulit. Ya. Akhirnya waktu itu Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala posisinya di Jakarta, dan akhirnya ditemukan ya, antara ya ini hamba Allah ini dengan Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Ya artinya kita punya SDM, nggak punya modal materi, sementara hamba Allah ini punya materi tapi tidak punya SDM. Akhirnya klop ya. Istilah kalau orang Jawa, tumbuh oleh tutup ya, artinya klop ya. Ketika itu ya, kita yang di Jogja ya, dipasrai, diamanai untuk mencari tanah ya, paling enggak 1 hektar. Ada waktu 4 hari, dan alhamdulillah Allah memudahkan. Cukup tegang waktu itu, tiap dari pagi sampai malam tuh nyari informasi dan seterusnya. Pada malam terakhir jam 10 malam itu baru dapat ya, orang yang bisa menghubungkan orang-orang yang punya tanah ya. Cerita ringkasnya akhirnya kita sampaikan bahwa ini positif ada. Paginya kita cek, sertifikatnya komplit ya, tanah seluas 9.650 meter, kurang lebih 1 hektar, dengan harga 200.000 per meter waktu itu ya, nilainya kurang lebih 2M. Nah, setelah kita cek dan beres semua, maka langsung ditransfer oleh Muhsinin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Kemudian beliau pun terus memerintahkan untuk memulai pembangunannya. Nah, kita pun koordinasi dengan orang kampung, istilahnya permisi dulu, kulon pun dulu. Kita kumpulkan warga sini, Sokonilo, kita sampaikan tentang tujuan ataupun visi misi kita, dan kita terbuka, dan alhamdulillah mereka menerima kita dengan baik, dan terjadi kesepakatan, dan alhamdulillah terus bisa memulai ya, bulan Syawal mulai bangun. Kemudian yaitu sebelum ini bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban itu selesai, kemudian menjelang Ramadan kita peresmian, dan waktu itu juga yang meresmikan Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala ya. Yang ketiga itu pula pembangunan masjid ini telah selesai ya, total itu kita dana untuk bangun masjid juga rumah Ustadz
ini sekitar 7,5 M. Ya, ada dua muhsinin yang dari yang pembelian tanah itu dan juga masjid. Kalau masjid ini yang bangun dua muhsinin, yang satu dari Jeddah, itu pun juga begitu, ada muhsinin sudah sepuh, sudah tua, pengen punya masjid di Indonesia. Nah, itu juga cari-cari, nggak ketemu-ketemu ya orang ataupun yang pas. Akhirnya ketemu kita, kemudian kita sampaikan bagaimana kalau digabung dengan muhsinin yang ada di Indonesia, ya. Kemudian mempersilahkan, ya. Ceritanya seperti itu. Akhirnya pembangunan itu berjalan 11 bulan, ya. Sa'ban diresmikan. Kemudian tahun ajaran baru bulan Syawal ini santri kita pindah. Waktu itu baru nampung yang putra. Ya. Tahun berikutnya baru yang putri kita carikan yang dekat dengan Yaumi. Yang dekat dengan Yaumi terpecah menjadi dua, ya. Yang satu dekat dengan Yaumi, yang satu dekat dengan Jamilur Rahman ataupun di Bantul sana. Nah, kemudian baru 2018 kita bisa bangun, ya, bisa bangunan selesai untuk ada 8 lokal yang kebetulan, ya, setelah itu tahun itu tahun 2015, kemudian 2016 selesai pembangunan, kemudian 2017 ada muhsinin dari Jogja sini yang membelikan tanah seluas 1.700 meter, kemudian dibangunkan juga 8 lokal, ya, nilainya sekitar 1,6 atau 1,7, ya, miliar, ya. Kemudian terus berkembang belakang, ini untuk asrama putra belakang barat masjid, ya. Ini ada muhsin dari Jakarta, ya, yang beda lagi, itu menyelesaikan pembangunan kurang lebih juga habis sekitar 600 atau 700 juta seperti itu. Kemudian terus berjalan, muhsinin Jogja membantu rumah ustadz, ya, 8 rumah ustadz yang masih sederhana, tapi alhamdulillah kita syukuri. Dan kemudian ada pula tahun 2017, ya, ini yang wakaf sampingnya, jadi jejer dengan Yaumi, jadi ada muhsinin lain lagi, kebetulan orang Gudian, ya, yaitu kurang lebih 500 meter. Kemudian tahun ini nambah lagi, ya, beliau punya tanah sekitar 2.000, kemudian yang sebagian kecilnya untuk rumah beliau rencananya ini disisakan, kemudian yang mayoritasnya diwakafkan ke Yaumi. Jadi total sekarang itu tanah yang dimiliki oleh Yaumi itu kurang lebih sudah 14.000, karena di sisi utara itu kita beli pembebasan, ya, ada 1.250 meter, ya. Dan itu alhamdulillah seperti itu perjalanan perkembangan, ya, ini lembaga ataupun pendidikan pesantren Yaumi yang ada di Yogyakarta ini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa masjidnya cukup besar, ya, kapasitasnya itu muat yang bawah itu 1.200, ya. Kemudian lantai atas bisa memuat 800, artinya total bisa memuat kurang lebih 2.000 jamaah. Dan tentunya kita berharap ke depannya, ya, Yaumi memiliki santri yang paling tidak masjid bawah itu penuh, ya. Nah, nanti ke depannya kita nggak tahu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk perluasan tanah-tanah yang ada di sekitar Yaumi, hingga Yaumi itu betul-betul menjadi markas yang nyaman, artinya nggak terlalu desak-desakan, ya, tapi semua fasilitas pada umumnya itu bisa tercover ataupun tercukupi. Itu harapan
harapan-harapan pengurus seperti itu. Kemudian program-program yang ada di pesantren Yaumi adalah keunggulannya ataupun program unggulannya adalah tahfidz. Ya, tahfidz. Jadi kalau kalian tidak fokus, tidak punya keinginan untuk menghafal Quran, kok masuk Yaumi, ya keliru alamat. Ya, alamatnya apa? Keliru. Dan perlu saya sampaikan sedikit ya, menghafal Al-Quran itu perlu fokus. Nah, ketika fokus, insya Allah akan dimudahkan. Ya, akan dimudahkan untuk mengejar target-target yang telah ditentukan. Tapi kalau nggak fokus, ya, kemana-mana, suka ngobrol, ini perhatian ya, dan yang diperhatikan pada santri-santri baru ya. Kalau nggak fokus maka target-target itu tidak akan tercapai. Ya, dengan fokus maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Contoh sederhana, ya, ini barangkali bisa diambil faedahnya. Seekor harimau itu kecepatan larinya yaitu sekitar 60 ataupun 58 km per jam. Sementara kalau kijang itu punya kecepatan 90 km per jam. Ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kijang ya, yang bisa lari lebih cepat tapi kok bisa ditangkap oleh harimau? Maka jawabannya adalah kijang pertama sudah takut dengan harimau. Kedua, kijang yakin kalau dikejar harimau paling ya mati. Sudah. Ya. Akhirnya melumpuhkan kemampuan itu. Maka begitu dia dikejar oleh harimau, yang memperlambat larinya kijang ini adalah apa? Dia suka menoleh. Ya. Sebentar menoleh. Sementara sang harimau ini apa? Fokus. Ya. Fokus, akhirnya apa? Dengan kefokusannya ini bisa menangkap si kijang. Nah, di sini gambaran bahwa kalau kalian nanti fokus, nah, kemudian kemampuannya itu mungkin di bawah rata-rata, tapi fokus, nanti akan mampu mengalahkan ya, kecepatannya dalam menghafal dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, tapi tidak fokus. Ya, itu diantara hikmah, yaitu apa? Kenapa kita harus fokus dalam hal belajar. Kemudian perlu saya sampaikan tentang thalabul ilmi. Menuntut ilmu ini adalah merupakan ibadah. Ya. Merupakan apa? Ibadah, dan syarat ibadah itu bisa diterima adalah ada dua, yaitu ikhlas wal mutaba'ah. Ya, yang pertama apa? Ikhlas, yaitu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad ditanya tentang keutamaan ilmu, beliau menjelaskan bahwa al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu atau pahala menuntut ilmu itu tidak ada yang menandinginya akan besarnya. Idza sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar. Lalu ada yang bertanya, bagaimana niat yang benar itu wahai imam? Maka beliau pun menjawab, ya, yaitu niat ayyanwi, ya, yaitu niat raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya, dan yang kedua adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Maka ini adalah merupakan modal utama untuk kalian semua, bahwa menuntut ilmu dalam rangka apa?
menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian. Ya, kemudian setelah itu apa? Kita dakwahkan untuk saudara kita, teman kita, tetangga kita, dan handai tolan ya, yang bisa kita dakwai, Kemudian yang kedua adalah apa? Al-mutaba'ah. Harus mutaba'ah. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menuntut ilmu yang sebagaimana insya Allah nanti akan kalian dapatkan di yaumi ini adalah titik pentingnya adalah belajar tauhid, kemudian menjauhi kesyirikan, belajar sunnah, menjauhi kebid'ahan, dan terus kita bimbing untuk terus taat supaya tidak melakukan kemaksiatan. Jadi harapannya betul-betul nantinya akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kemudian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini cita-cita yang tentunya membutuhkan perjuangan, keseriusan, dan juga doa. Doa dari kalian semua untuk diri kalian, dan mohon didoakan ya, oleh kedua orang tua kalian. Jadi ketika kalian berangkat menuju pondok ya, itu mohon didoakan semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu supaya nantinya jadi anak yang soleh dan solihah. Jadi di pesantren ini bukan mendidik dalam rangka untuk menjadi orang terkenal atau menjadi orang yang kaya, tidak, akan tapi tujuannya adalah apa? Agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang akhirnya sama-sama bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan tahu tentang gambaran bagaimana yaitu sejarah singkat tentang yaumi. Dan perlu sedikit saya sampaikan pribadi saya ya, nama aslinya adalah Abu Mus'ab, Agus Zainal Mustafa, kemudian kunyahnya adalah Abu Mus'ab. Cuman kalau di Jogja ini dikenalnya ya ini Abu Mus'ab. Ya, saya punya anak yang pertama laki-laki itu, jadi anak ketiga tapi laki adalah namanya Mus'ab, maka akhirnya saya memakai kunyah Abu Mus'ab. Itu secara ringkas seperti itu. Kemudian posisi saya ini sebagai ketua pembina yayasan Yaumi, dan dengan pembina-pembina yang lainnya ada 5 pembina, dan saya kebetulan diamanai untuk tertulis sebagai ketua pembinanya. Itu sekilas tentang diri saya, dan untuk detailnya insya Allah nanti setelah kalian datang ke pesantren ini yang pengen tanya lebih rinci, maka dipersilahkan. Itu sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu secepatnya menghilangkan wabah corona ini, yang dengan demikian akhirnya kita bisa betul-betul fokus, serius belajar dengan talaki, dengan bertatap muka langsung, dan itu tentunya akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.